Apa kabar? Baik dong. Sibuk apa sih dari tadi? Ini nonton YouTube, biasalah. Emangnya ada apa sih di YouTube? Ini opa-opa Korea. Seru banget. Oh. Ganteng-ganteng loh. Emang iya seseru itu? Iya. Jadi Kak Sil ini mau ajak Kak Dea loh. Mau ajak kemana? Jalan-jalan? Atau ke pantai? Atau yang lain? Mau dong. Aduh, Dea. Isi otakmu itu hanya jalan-jalan saja. Kak Sil Lalu? itu mau ajak Kak Dea untuk bersaksi. Hah? Bersaksi? Ah gak mau ah. Aku kan gak bisa kayak kamu. Gak mau. Pasti bisa loh Dea, bersaksi itu asik banget. Gimana ya? Gak mau Sil. Tenang aja Kak Dea. Kita pasti bisa kok untuk bersaksi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang dapat memberanikan kita untuk bersaksi. Ayo Dea. Ayo kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti baik kan? Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di saat ini, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau urapi kami, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Sil dan Kakak Dea punya yel-yelnya loh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ada gerakan Roh Allah di sini.
timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu, adik-adik duduk yang tenang ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
adik-adik, saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami Tuhan. Saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dengan taat dan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Hai, halo, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semuanya luar biasa. Sehat semua ya? Ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana? Tadi sudah menyaksikan video? Ya, menarik bukan? Apa yang adik-adik pelajari dari video tadi?
Ya benar, kita belajar tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas semua murid-murid yang ada pada saat itu. Karena waktu Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik tahu, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan akan ada seorang penolong yang lain. Ya, siapa penolong yang lain? Penolong yang lain adalah Roh Kudus. Betul sekali. Nah, kenapa Roh Kudus itu dijanjikan? Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa setelah nanti Tuhan Yesus naik ke surga, ya, mereka membutuhkan seorang penolong supaya dalam perjalanan waktu mengikut Tuhan, waktu Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan, Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan kebenaran, Roh Kudus inilah yang akan memberi keberanian untuk murid-murid bersaksi. Nah, oleh sebab itu yang paling penting yang harus adik-adik ingat adalah ini adalah janji Bapa loh, janji Bapa. Nah, firman Tuhan bilang di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 dalam khotbah Rasul Petrus mengingatkan kembali tentang nubuat dari Nabi Yoel. Kita baca sama-sama ya. Ayat 17 dibilang dari ayat 16 sampai ayat 17 bilang seperti ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi sebelum Roh Kudus ini dijanjikan, ternyata Roh Kudus ini sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu bahwa akan ada pencurahan kepada semua manusia. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah dibatasi hanya dicurahkan kepada orang yang tua saja, kepada anak muda saja, tidak. Tetapi Roh Kudus itu juga akan dicurahkan kepada semua anak-anak. Bagaimana caranya Kak Wendy? Saya rindu supaya Roh Kudus dicurahkan. Minta dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu kepada Bapa. Tuhan Yesus, saya percaya ini adalah janji yang Tuhan Yesus akan berikan kepada saya. Bangun doa. Adik-adik berdoa di dalam doa-doa pribadi, menyembah Tuhan dan minta kepada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu, Roh Kudus dicurahkan tidak hanya di dalam ibadah penantian, di dalam ibadah pencurahan selama 10 malam. Tetapi di dalam setiap ibadah yang adik-adik ikuti, di dalam doa-doa pribadi adik-adik, ketika kita sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan, kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan, maka saat itulah Roh Kudus akan dicurahkan kepada adik-adik. Wah, kenapa Roh Kudus harus ada dalam diri saya? Penting sekali. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 bilang, tetapi ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, oleh sebab itu adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu juga butuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saya bisa bersaksi buat teman saya. Supaya apa? Saya bisa bersaksi buat papa mama saya yang belum bertobat. Saya bisa bersaksi buat kakak-kakak saya yang belum bertobat. Wah, apalagi? Supaya apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik akan mendorong adik-adik untuk apa? Hidup berkenan buat Tuhan. Mendorong adik-adik yang mungkin tadi malas berdoa, jadi semangat untuk berdoa. Mendorong adik-adik yang tadi malas untuk baca firman Tuhan, akhirnya jadi suka baca firman Tuhan. Mendorong adik-adik untuk melakukan hal yang baik. Supaya apa? Kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Kak Wendy mau mendorong semua adik-adik yang ada di rumah. Ingat, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada orang-orang yang tua, tetapi kepada semua anak-anak. Firman Tuhan bilang kepada semua manusia ya, termasuk anak-anak. Roh Kudus itu akan dicurahkan.
Oleh sebab itu KWNI saat ini akan berdoa kepada semua adik-adik yang di rumah yang punya kerinduan. Saya mau dipenuhi, saya mau bisa bersaksi kepada teman-teman saya mau supaya hidup saya jadi lebih baik dari hari kemarin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mereka sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Tuhan berikan roh itu kepada mereka. Penuhi setiap mereka, baptis mereka dengan roh kudus-Mu. Sebab kami percaya ini adalah janji-Mu Tuhan Yesus. Bukan saja kepada orang-orang muda teruna-teruna, kepada orang-orang tua. Tetapi firman Allah berkata, kepada semua anak-anak juga roh kudus akan dicurahkan. Roh kudus hadirlah dalam hidup semua anak-anak. Supaya ketika Engkau hadir dalam hidup mereka, mereka akan dengan berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka akan didorong untuk melakukan hal yang baik, sehingga hidup mereka selalu memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, biarlah dalam perjalanan hidup mereka, walaupun kita belum ada ibadah tatap muka, tetapi secara online, biar mereka tetap memiliki kerinduan, mereka tetap memiliki hati yang haus akan Engkau. Biarlah dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati semua anak-anak, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saya ingin untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yoel 2 ayat 28a yang berbunyi, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Sekali lagi ya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat hari ini, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkatnya Tuhan, kami sudah selesai dengan doa, dengan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biar Tuhan memberkati dan membimbing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk buat video dan cek di akun Facebook Philadelphia Kids Gereja Ambon, dan tetap saksikan sekolah minggu di channel yang sama dan jam yang sama, jam 5 sore. Oke adik-adik, dadah.